Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, para sahabatnya. Bahkan ulama-ulama terdahulu sebelum masuk Ramadan pun mereka sudah menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal mushaf faqara'uha. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban, mereka sudah menghabiskan inkabbu 'alal mushaf, menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Qur'an. Begitu juga yang dilakukan oleh Amr bin Qais al-Mala'i. Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha fi qira'atil Qur'an. Apabila masuk pada bulan Sya'ban, dia menutup kiosnya, menutup tempat jualannya, dan wa tafarragha fi qira'atil Qur'an, dan beliau fokus menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Ini di luar Ramadan ya. Di Sya'ban saja para ulama terdahulu ya, para sahabat, para tabi'in sudah menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, apalagi di dalam bulan Ramadan. Mulanya banyak kisah yang mengkisahkan bahwa misalnya Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan mampu menghatamkan dalam sehari semalamnya 2 kali hatam. Sehingga ketika bulan Ramadan 30 hari, berarti beliau menghatamkan 60 kali. Begitu juga Imam Malik ya. Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan, yang biasanya beliau mengajari kepada murid-muridnya hadis atau fikih ya. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan beliau libur, enggak ngajar lagi, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Imam Bukhari juga begitu, ahlul hadis ya. Imam Bukhari ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau setiap hari hatam 1 kali. Kemudian setiap 3 malam dalam sholatnya beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana tentang larangan Rasulullah SAW bahwa tidak diperbolehkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la yafqahu man qara'al Qur'an aqalla min salas. Tidak akan bisa memahami orang yang membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ini memang ada larangan, tapi larangan ini tidak secara mutlak. Ada kalanya kita diperbolehkan juga menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, terutama ketika kita mendapati waktu-waktu yang di situ banyak pahala dilipat gandakan ya, seperti di bulan Ramadan gitu ya, dilipat gandakan, atau di bulan-bulan lain yang mana bulan tersebut amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di tempat ya, misalnya di tempat kita sedang di Mekah, sedang di Madinah ya, di situ kan pahala-pahala ketika kita melakukan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang haji, sedang umrah ya, maka diperbolehkan membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Kalau mampu sehari semalam hatam 1 kali, silakan lakukan. Atau sehari semalam mampu hatam 2 kali, silakan. Yang penting tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya. Memang dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tapi perlu dipahami apa yang dimaksud dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah ta'ammul, merenungkan sebuah ayat. Ya, namanya merenungkan sebuah ayat. Tidak mungkin orang yang bacanya cepat ya, itu bisa merenungi sebuah ayat seperti yang dibaca Imam Syafi'i ya. Beliau membaca dalam bulan Ramadan sehari semalam bisa hatam 2 kali. Kalau kita hitung-hitung kurang lebih Imam Syafi'i itu dalam 1 jam membaca 3 atau 4 juz.
Nggak mungkin dalam 1 jam membaca 2 juz, ya. Nggak cukup sehari semalam hatam 2 kali. Ya. Sehingga ketika seseorang membaca dalam 1 jam itu 3 juz, itu kan bacanya cepat. Coba aja 1 jam 3 juz, itu pasti baca cepat. Tidak mungkin orang yang membaca dengan sangat cepat, gitu ya, dalam 1 jam 3 juz disertai dengan tadabbur, tidak mungkin. Tadabbur itu bisa dilakukan dengan satu ayat ya, dibaca dengan pelan, ya. Jadi tadabbur itu artinya ta'ammul, merenungi ayat yang sedang dibaca. Ya, satu ayat direnungi, ini ayat ini artinya apa? Apa pelajaran-pelajaran bisa diambil dari ayat ini? Bisa sampai 2, 3, 4 atau sampai berapa itu ya. Itu namanya tadabbur, merenungi sebuah ayat. Akan tetapi kalau bacaan cepat gitu ya, 1 jam itu 3 juz, bagaimana bisa tadabbur ya? Jadi mereka hanya mengambil pahala dari bacaannya saja, ya, mengambil pahala dari bacaan yang para imam ya, para sahabat, para salafus salih ya. Mereka hanya ingin mendapatkan pahala dari bacaan yang mereka baca gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita membaca Al-Quran baik paham ataupun tidak paham, tetap dalam satu hurufnya, dalam satu huruf dihitung adalah 10 pahala ya. Baik kita paham atau tidak paham. Akan tetapi kalau kita bisa gitu ya membaca Al-Quran disertai dengan memahami artinya, membaca terjemahnya, kemudian mentadabburinya, itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau kita sekedar membaca Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa memahami artinya, kita sudah mendapatkan pahala ya. Karena jelas hadis Rasulullah, la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim adalah 3 huruf. Sedangkan alif lam mim dan kata-kata yang ada di awal surat, tidak ada satupun ulama, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui arti yang sebenarnya. Sehingga kita mengatakan alif lam mim, itu kita mendapatkan 30 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.